Selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Bagaimana kabar kita pagi hari ini? Saya berharap bahwa kita dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi baik, sukacita pagi hari ini. Dan toh kalau karena kehendak Tuhan, ada di antara kita yang bangun dan sedang bergumul entah dengan kelemahan tubuh atau pergumulan-pergumulan yang lain, saya pun berkeyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita hari ini untuk melalui atau menjalani hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan yang Tuhan masih izinkan kita bisa lakukan hari ini. Dan yakini bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna buat kehidupan kita. Tidak ada yang Tuhan buat yang salah pada diri kita. Kita akan meneguhkan keyakinan itu dengan renungan kita pada pagi hari ini, satu ayat dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Satu ayat yang sudah cukup sering kita dengar dan cukup familiar bagi kita. Saya akan bacakan bagi kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini semakin meneguhkan dan terus mengokohkan kita, pemahaman kita bahwa betul, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan atas kehidupan kita. Maka yakinilah bahwa betul, tidak ada rancangan Tuhan, keputusan Tuhan, perbuatan Tuhan yang salah, yang membawa kita kepada kehancuran, tetapi pada akhirnya akan semuanya membawa kita kepada masa depan yang cerah, yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera. Satu kisah dari seorang bapak yang takut akan Tuhan atau mengasihi Tuhan selama hidupnya. Dia sudah mulai belajar untuk memberikan hidupnya melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, memberikan waktunya setia untuk melakukan tanggung jawab pelayanan dalam hidupnya. Pokoknya ia sudah berupaya, berkomitmen untuk mau mengasihi Tuhan dengan apa yang ia bisa lakukan dalam hidupnya. Tetapi satu waktu dalam perjalanan hidupnya, ia sampai kepada satu titik di mana ia mengalami satu pergumulan yang berat dalam hidupnya. Ketika anak kesayangannya meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Dan pengalaman ini kemudian mulai mengubahkan kehidupan sang bapak ini. Mulai saat itu ia mengatakan bahwa sekarang saya tidak akan setia lagi sama Tuhan. Saya tidak akan melayani Tuhan lagi. Saya tidak akan takut lagi sama Tuhan. Bukan saja ia tidak memberkati hidupku, ia tidak memperhitungkan kesetiaanku selama ini, kasihku dan pelayananku. Malah ia mengambil anak kesayanganku. Dan betul, mulai saat itu kehidupan bapak ini berubah seperti 180 derajat. Ia sudah mulai tidak pernah mengikut Tuhan, tidak pernah melayani Tuhan, dan berusaha untuk tidak mematuhi firman Tuhan dalam hidupnya. Kemudian ia jalani hari-hari hidupnya seperti itu. Satu waktu, kemudian ia keluar dari rumahnya dan berjalan-jalan. Ia sampai kepada satu sungai, dan di tepi sungai itu ia melihat seorang gembala yang berusaha menyeberangkan kawanan dombanya ke tepian, akan melalui sebuah jembatan yang sudah tua, jembatan yang sudah mulai rusak, banyak papan-papannya yang sudah mulai terbongkar. Mungkin bagi manusia masih bisa, tetapi bagi domba, apalagi domba adalah tipe ternak atau hewan yang penakut, itu menjadi persoalan. Sehingga gembala ini berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mendorong domba-domba itu mau menyeberang, tetapi toh
domba-domba itu tidak mau maju karena ketakutannya. Ia kemudian pukul domba-domba itu, memaksanya untuk maju dan menyeberang melalui jembatan itu. Tetapi toh pada akhirnya domba-domba malah akan kembali. Lalu di tengah upaya dan sepertinya sudah putus asa gembala ini, kemudian ia tunduk sejenak, ia duduk. Lalu tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia bangkit, kemudian melihat seekor anak domba yang selalu dekat dengan induknya. Lalu mengangkat domba itu, menggendongnya, kemudian gembala ini berjalan di depan kawanan ini, induk domba ini, membawa atau menggendong anak domba ini berjalan di jembatan yang sudah mulai rusak. Melihat anaknya, induk dari domba ini, kemudian tanpa ragu lagi, tanpa rasa takut lagi, karena kekhawatirannya akan keselamatan anaknya yang dipisahkan darinya. Kemudian ia mulai berjalan mengikuti gembalanya, mengikuti anaknya yang digendong atau dibawa oleh sang gembala itu. Dan semua kawanan yang lain mengikutinya. Dari pelajaran itu, sang bapak yang menyaksikan pengalaman ini kemudian mulai duduk dan merenungkan hidupnya akan pengalamannya di mana Tuhan baginya berlaku tidak adil bagi kehidupannya. Lalu ia mengambil satu komitmen baru dengan mengatakan, cukuplah. Aku tahu bahwa Tuhan itu adalah gembalaku yang baik. Seperti seorang gembala kepada domba-dombanya ini. Aku tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki saya tetap berada di pinggir sungai ini dan terus bergumul dalam kekalutan saya. Tetapi itulah sebabnya ia mengambil anakku terlebih dahulu, kemudian menyeberangkannya, membawanya terlebih dahulu, dengan maksud supaya saya melihat jalan keselamatan ketika saya tetap setia mengikuti Tuhan sebagai gembala. Kendati pun ia membawa terlebih dahulu atau mengambil terlebih dahulu anakku daripadaku. Saudara-saudara, dari pengalaman ini, selaras dengan firman Tuhan tadi, bahwa betul terkadang ada banyak pengalaman dalam hidup kita sebagai kehendak Tuhan, keputusan Tuhan, yang sepintas kita melihat waktu itu bahwa itu tidak mungkin, tidak berbanding lurus dengan kesetiaan kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Ketika Tuhan berbuat yang menurut kita kurang patut dalam hidup kita, melukai kita, seperti pengalaman Bapak ini. Tetapi ketika kita terus belajar, ketika kita terus merenungkan dan meyakini bahwa Tuhan tidak akan mungkin salah di dalam bertindak terhadap domba-dombanya, Dia adalah gembala yang baik, yang tahu tentang hal yang terbaik yang ada di depan kita. Maka ketika kita belajar untuk tetap ikut di bawah tuntunannya, maka pada akhirnya kita akan sampai ke seberang dan mendapatkan keselamatan, mendapatkan masa depan, damai sejahtera yang indah. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan, persoalan dan kelemahan, atau duka cita sekalipun, yakinlah bahwa mungkin saat itu kita belum mampu melihat apa kehendak Tuhan, rancangan damai sejahtera yang Tuhan mau buat. Tetapi ketika kita terus belajar di bawah tuntunan Tuhan, merenungkan diri kita dan kasih Tuhan, meyakini bahwa Tuhan tidak akan mungkin salah, lalu pada akhirnya kita akan melihat bahwa inilah kehendak Tuhan. Betul, Tuhan itu baik bagi kita. Sebab itu saudara, tetaplah tekun mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan. Kendati pun terkadang pengalaman hidup kita tidak seperti yang kita inginkan. Saya akan melakukan atau menyanyikan sebuah lagu tentang rancangan Tuhan bagi anak-anaknya. Sungguh indah rencanamu Tuhan,
akal manusia. Terkadang suka, terkadang duka, terkadang manis, terkadang pahit. Semua dipakainya untuk kebaikan umatnya. Rancangan Tuhan adalah rancangannya, bukan seperti rancangan manusia. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Tiada yang mustahil bagi Allah. Siapa yang tertulis pasti digenapi. Semua yang tertulis pasti digenapi. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.